channel kami, yaitu channel Kelompok 3. Nah, hari ini kita berlima punya sesuatu yang super menarik buat kalian. Kita 5 orang keren akan menjelaskan tentang apa sih intelijensi itu, faktor-faktor apa yang mempengaruhi itu, dan jenis-jenis intelijensi. Dan rahasia besar, kenapa sih tes Kalistung itu sekarang dilarang digunakan saat tes seleksi masuk sekolah? jangan sampai ketinggalan ya, karena pembahasan kali ini bakal bikin kamu jadi lebih paham, lebih seru, dan tentunya nggak bakal bikin ngantuk. Yuk langsung lanjut aja. Hal pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian intelijensia. Nah, untuk itu kita di sini akan menanyakan kepada beberapa orang di sekitar, apa sih intelijensia itu? Langsung aja kita let's go. Oke, kebetulan ada orang yang lagi duduk nih, boleh kita tanya aja langsung. Let's go. Maaf, boleh minta waktunya sebentar? oh boleh Kak. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ironia Febrata Yusri. Saya biasa dipanggil Nia. Saya dari jurusan Informatika angkatan 2324. Kalau gitu, saya di sini boleh bertanya nggak tentang intelijensi? Boleh, Kak? Kira-kira kakak tahu nggak apa sih itu pengertian dari intelijensi itu sendiri? Setahu saya, intelijensi adalah kemampuan seseorang dalam berpikir dan menyelesaikan masalah, sehingga kemampuan ini sering dikaitkan dengan kecerdasan intelektual, padahal kemampuan masalah juga bisa dipaparkan dalam kecerdasan secara emosional. Terima kasih ya Kak atas Iya, waktunya. sama-sama. Terima kasih. Baik, itu dia pengertian intelijensi menurut Kak Nia. Selanjutnya kita akan menanyakan kepada ahlinya, apa sih itu pengertian sebenarnya dari intelijensi menurut para tokoh dari jurnal yang kita ambil. Saya Krisna Prasetya melaporkan. Oke, di sini saya Devita Karmelia sebagai tutor kalian akan menjelaskan mengenai pengertian intelijensi dari beberapa tokoh yang kami ambil dari jurnal ini. Yang pertama, menurut Louis Terman, ia mengatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan berpikir abstrak. Dia yakin bahwa intelijensi adalah faktor dalam verbalisasi dan berpikir abstrak. Sedangkan, menurut Charles Spearman, intelijensi bukanlah kemampuan tunggal, melainkan terdiri dari 2 faktor, yaitu ada G-faktor dan S-faktor. Yang pertama dari G-faktor atau General Intelligence adalah kemampuan umum yang memengaruhi performa seseorang dalam berbagai tugas kognitif. Ini mencakup kemampuan berpikir logis, memahami konsep, dan memecahkan masalah. Sedangkan S-faktor atau Specific Intelligence adalah kemampuan khusus yang hanya berlaku pada bidang atau tugas tertentu. Ini berarti seseorang bisa sangat unggul di satu bidang, tetapi biasa saja di bidang lain. Intinya, faktor umum mendasari semua tingkah laku, sedangkan faktor spesifik hanya mendasari tingkah laku tertentu. Baik, segitu dulu pembahasan kita tentang pengertian intelijensi. Sampai jumpa. Nah, oke guys, di segmen yang kedua ini kita akan menanyakan faktor apa saja yang mempengaruhi intelijensi. Yuk, ikutin gue. Nah guys, di sini ada kakak-kakaknya. Kita akan nanyain ke kakak-kakak ini. Halo Kak, perkenalkan nama aku Aca dari mahasiswa psikolog semester 3. Aku mau nanya nih, tapi sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak Kak, kakak-kakaknya dari mana? Dan Aku Keira dari Fakultas Ilmu Komunikasi. kakaknya? Aku Monica dari Ilmu Komunikasi. Aku Bire dari Ilmu Komunikasi. Aku Cindy dari Ilmu Komunikasi. Aku Destri dari Ilmu Komunikasi. Nah Kak, aku mau nanya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi intelijensi dalam lingkungan? Kalau menurut aku sih motivasi sama usaha ya. Karena kan kalau orang yang rajin terus dia suka latihan gitu, dia jadi intelijensinya lebih tinggi gitu sih. Kalau menurut aku lingkungan sih, karena kan kayak dari orang tua, terus pertemanan itu kan bisa mempengaruhi cara orang itu berpikir kan, kayak gitu.
Kalau menurut aku sih dari pendidikan ya, karena semakin tinggi pendidikan semakin cerdas yang orang menambah wawasan. Kalau menurut aku gaya hidup sih, karena bisa dari pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, sama olahraga itu bisa meningkatkan kecerdasan. Kalau menurut aku sendiri dari genetik, terutama dari ibu kan. Banyak juga artikel yang udah nyebut kalau dari ibu tuh kecerdasan diwariskan lebih banyak dari ibu. Oke Kak, makasih ya Kak atas waktunya. Oke guys, itu dia penjelasan dari kakak-kakak cantik tadi. Sekarang kita akan mendengar penjelasan teori menurut jurnalnya. Saya Aca, kembali ke studio. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang. Berdasarkan jurnal yang telah kami baca, jurnal pada link di sini dan di sini, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang. Yang pertama, itu ada faktor bawaan, yang mana faktor bawaan ini berasal dari biologis, yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Faktor bawaan ini juga ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, itu ada faktor lingkungan. Bisa dilihat ya sebagai contoh, anak yang tumbuh di lingkungan ekonomi yang berlebih dan serba ada. Anak yang berada di lingkungan ekonomi berlebih itu akan cenderung lebih sering mendapatkan pelatihan ataupun kegiatan positif yang akan meningkatkan intelijensinya. Berbeda dengan kondisi sebaliknya. Perkembangan otak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi oleh seseorang. Selain gizi, rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif emosional dari lingkungan juga memegang peranan yang amat penting. Sedangkan yang ketiga itu ada faktor kematangan. Faktor kematangan ini memiliki arti bahwa tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis mereka, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh atau berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, tidak diherankan bila anak-anak belum mampu mengerjakan atau memecahkan soal-soal matematika di kelas 4 sekolah dasar, karena soal-soal tersebut masih terlampau sukar ataupun sulit bagi mereka. Nah, itu dia penjelasan dari segmen kedua ini. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Karena ada masalah yang sangat fundamental, 3 hal miskonsepsi, mungkin kita kerucutkan saja. Pertama, pembelajaran di PAUD itu seringkali dianggap hanya fokusnya pentingnya calistung aja, baca, tulis, dan hitung. Sehingga kita lihat berbagai PAUD yang ada di Indonesia, ketika kita lihat, kok yang diajarkan calistung saja, fokusnya ke situ. Bahkan kadang-kadang menimbulkan sebuah kebanggaan dan juga ngerasa tidak senang kalau orang tua, terutama para ibu-ibu, ketika anaknya belum bisa calistung di PAUD. Ini juga salah. Jadi banyak yang juga miskonsepsi, salah mengartikan kebijakan ini. Sekarang Mas Menteri bilang tidak boleh calistung di PAUD. Salah. Jangan menaruh kata-kata dalam presentasi saya dari makna ini. Itu salah. Ya. Ini tidak tepat. Yang benar adalah calistung itu bisa dibangun sejak PAUD, tetapi harus disertai dengan konteks kemampuan literasi dan numerasi, dan harus menyenangkan. Kata kuncinya adalah menyenangkan. Karena kalau pengalaman anak-anak PAUD kita tidak menyenangkan, dia akan selama-lamanya mengasosiasikan pembelajaran dengan suatu beban, bukan menjadi sesuatu yang asik, yang seru, yang menyenangkan. Dan itu adalah kunci objektif terpenting dalam transisi PAUD ke SD. Nah, teman-teman, sekarang kita di segmen 3. Aku, Aurora, mau nanya ke beberapa orang di sini, kenapa sih sekarang tes calistung itu dilarang saat anak TK mau masuk SD? Apakah ada hubungannya sama intelijensi?
Ayo kita tanya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Narara Windiarti dari Universitas Gunadarma Psikologi 2023. Sebelumnya aku boleh tahu nggak nama Ibu siapa? Oh, nama Ibu Iwit. Ibu Iwit. Ibu Iwit, aku boleh tahu nggak pekerjaan Ibu tuh apa? Pekerjaan aku Bu guru. Oh, Bu guru. Guru TK loh aku. Guru TK. Oke, Ibu maaf aku mau wawancara sebentar ya. Boleh. Ya, aku mau nanya di sini. Kenapa sih sekarang itu anak-anak TK waktu mau masuk SD itu dilarang untuk melakukan tes Kalistung? Apakah ada hubungannya sama intelijensi atau kecerdasan anak? Betul. Baik, ini menurut pendapat Bu Iwit ya? Iya, menurut pendapat Bu Iwit. Menurut pendapat pribadi ya. Kalau menurut pendapat pribadi untuk tes Kalistung sebagai syarat masuk ke SD itu, kalau Ibu tidak setuju, sangat-sangat tidak setuju. Ya, kenapa? Karena kan memang anak itu saat dia masuk ke SD itu sebetulnya masih dasar usia dia bermain ya. Untuk TK itu kan belajar sambil bermain. Jadi kalau nanti Kalistung itu dipakai untuk syarat masuk ke SD, bisa jadi menimbulkan anak ini menjadi stres, tidak nyaman, atau bahkan cenderung takut karena merasa tidak bisa. Sementara anak-anak itu dia mempunyai hak yang sama untuk mendapat pendidikan saat dia sudah ada di SD ya. Gitu. Jadi berarti kalau misalnya menurut Bu Iwit sendiri, anak serius untuk belajar Kalistung tuh harusnya umur berapa? Kalau untuk belajar Kalistung, memang sebaiknya Kalistung itu belajar sejak usia dini ya. Tapi kita melihat kembali teknik-teknik cara mengajarkannya. Contohnya kalau kayak di TK nih, TK itu belajar Kalistungnya bukan berarti 5 tambah 10 sama dengan 15, tidak seperti itu. Kalau belajar dengan di TK, belajar itu menggunakan benda. Jadi dia mengenal konsep bilangan ya, karena usia TK itu kan belajarnya dengan yang hal-hal yang konkret seperti itu. Baik Ibu. Jadi emang untuk mengasah intelijensi atau kecerdasan anak itu Kalistung itu emang diajarkan di usia dini, tapi di TK belum terlalu serius seperti itu ya Bu. Ya, belajarnya tidak dipaksa anak ini harus bisa memahami pelajaran Kalistung ya. Mungkin dia bisa mengenal, bisa tahu pelajaran, tapi untuk memahami itu belum waktunya ya gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu Iwit sebelumnya, maaf mengganggu waktunya. Sama, Mbak Nur Aurora. Oke guys, jadi itu dia pendapat dari Ibu Iwit Budiarti selaku guru TK. Saya Nur Aurora Windiarti melaporkan balik ke studio. Sesuai dari jurnal yang ada di atas, ketika anak mulai memasuki usia 6-7 tahun, umumnya para orang tua akan merencanakan untuk menyekolahkan anaknya pada tingkat sekolah dasar atau SD. Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, bahwa ketika masuk SD, seorang anak harus melakukan tes Kalistung. Hal ini melatar belakangi lembaga PAUD menetapkan model pembelajaran Kalistung sebagai bekal masuk ke sekolah dasar. Namun, sejatinya pembelajaran Kalistung pada PAUD dirasa kurang tepat. Praktik tes Kalistung sebagai syarat masuk SD merupakan suatu pelonggaran karena pelajaran Kalistung pada usia di bawah 7 tahun dikhawatirkan akan menghilangkan masa-masa cemas perkembangan intelijensi anak. Anak yang sekolah PAUD adalah mereka yang berada dalam masa Golden Age. Ketika diterapkan pembelajaran Kalistung, maka dikhawatirkan akan menghilangkan kemampuan mereka dalam bermain dan menemukan hal baru sendiri. Pembelajaran Kalistung pada anak yang bersekolah di PAUD boleh saja, namun hanya sebatas perkenalan dasar-dasar huruf. Dan sebaliknya, tes masuk SD tidak hanya mengedepankan kemampuan Kalistung, tetapi juga perlu memperhatikan tentang perilaku sopan santun, serta kemampuan sosialisasi seorang anak. Nah, jadi itu ya teman-teman penjelasan untuk segmen 3 yang membahas tentang Kalistung pada anak PAUD dan SD. Sudah di penghujung video, terima kasih semuanya. Kak, mantap banget nih videonya guys, keren. Berarti tugas proyek kita udah selesai dong, tinggal upload di YouTube aja nih. Iya, gimana tadi penjelasannya bagus nggak? Bagus, Aman kok, bagus.
Berarti tinggal edit sama nambah video penutupan. Iya. Yuk. Yaudah yuk, penutupan dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Nah, tadi kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan dan pendapat dari beberapa narasumber mengenai apa itu intelijensi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan kenapa sih sekarang tes Kalistung itu dilarang saat seleksi masuk SD. Jadi, yuk kita lakukan bersama bahwa kecerdasan itu gak cuma soal angka atau huruf loh, tapi bagaimana kita bisa terus belajar dan berkembang. Nah, kalau kamu punya pendapat, pengalaman, atau mungkin pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Karena kontribusi kalian untuk like dan komen sangat membantu kita dalam penilaian kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan informasi karena kita manusia bukan nabi boy. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.